Apa yang harus dilakukan jika anak kecanduan game online atau gadget? Mengenai anak yang kecanduan game online atau gadget, itu merupakan hal yang nggak asing ya di telinga kita hari-hari ini. Pada prinsipnya setiap anak itu butuh kegiatan, bener ya. Anak itu nggak bisa hanya dibiarkan, ya sudah main aja sendiri gitu. Kita bisa tahu dulu penyebabnya apa. Kalau misalnya kita bisa tahu sebelum anak ini kecanduan, itu alangkah lebih baik. Kalau anaknya itu belum terlalu mengenal dunia online, kita bisa kenalkan secara bertahap dan didampingi. Tapi kalau misalnya sekarang sudah tidak bisa lepas dari gadget karena memang sekolah juga online, everything serba online, kita tahu dengan pasti bahwa kita tidak bisa 100% menjauhkan mereka dari dunia online, tapi kita bisa melakukan beberapa tips sederhana supaya mereka tidak sampai kecanduan, atau yang sudah dalam level kecanduan bisa pelan-pelan berkurang, tidak mengarah sampai ke sesuatu yang ekstrim. Beberapa tips yang saya bisa bagikan, yang pertama adalah berikan substitusi, berikan pengganti, pikirkan kegiatan pengganti. Karena anak-anak tuh energinya banyak ya, mereka bisa jadi bingung setelah sekolah, setelah kerja PR, setelah semua selesai, apa yang harus mereka lakukan. Kita harus benar-benar menjadi orang tua yang bisa memberikan solusi, tidak bisa hanya berkata berhenti main, berhenti jangan main HP. Nah kalau itu kita bisa tawarkan main apa, seperti itu. Kemudian kita juga bisa dengan sengaja cari kira-kira ketertarikan anak kita ini apa. Misalnya bisa ketertarikan di sport, olahraga ya, atau di belajar sesuatu walaupun online, tetap online tapi bisa sesuatu yang berguna, belajar aplikasi tertentu misalnya, coding dan lain-lain. Nah itu butuh effort memang dari orang tua untuk menyediakan substitusi ini supaya anak tidak dibiarkan dalam kondisi nganggur, bosan, bingung, malah istilahnya nanti larinya ke hal yang enggak-enggak. Yang kedua adalah set the boundaries, buat batasan, buat perjanjian dengan anak. Boleh main tapi berapa lama, itu harus benar-benar jelas. Kita tidak bisa hanya marah, kamu lama tuh berapa lama. Buat anak itu tidak lama loh, buat mereka main 3 jam tuh sebentar, karena temennya mungkin main. Orang tua kan setiap keluarga beda-beda ya. Tapi saya sarankan setiap orang tua benar-benar menjadi sangat jelas dalam menentukan batasan dan libatkan anak sebisa mungkin. Oke, berarti boleh ya main 1 jam di setiap hari apa. Semakin kecil usia anak, semakin mudah untuk menerima batasan. Jadi lakukan ini se-early mungkin, sedini mungkin, supaya nanti kita mencegah damage, kerusakan yang ada di kemudian hari lebih parah. Dan waktu kita make deal, tidak apa-apa, berikan ruang. Pasti anak-anak ada yang melanggar batasan itu, bukan? Ada yang susah disuruh berhenti, tapi ingatkan lagi, kan sudah perjanjian sama papa mama. Kalau mereka dilibatkan dalam membuat perjanjian itu, di dalam hati mereka itu, hati nurani mereka itu akan tahu, iya ya aku sudah deal dengan papa mama. Jadi libatkan mereka dalam membuat boundariesnya, sepakat, membuat kesepakatan. Nah, apa yang terjadi ketika anak-anak mulai melanggar? Mulai masuk ke tips yang ketiga, saya lebih suka pakai sistem reward daripada punishment. Saya melihat punishment itu hanya berlaku dalam waktu singkat aja karena mereka takut dihukum gitu ya. Tapi ketika figur yang memberikan punishment itu sedang tidak ada, biasanya mereka akan seperti istilahnya tuh kuda lepas dari kandang. Akhirnya malah lebih tidak terkontrol. Saya dorong kita para orang tua gunakan sistem reward. Kalau mereka bisa mematuhi jam yang sudah disepakati, mereka sudah bisa mengontrol diri gitu ya, sediakan reward. Kalau mereka tidak berhasil mencapai perjanjian itu, maka reward itu tidak mereka dapatkan. Jadi lebih baik mereka jadi orang yang mengejar sesuatu yang baik daripada takut hanya karena hukuman. Kenapa? Salah satunya juga adalah kita mempersiapkan anak-anak ini untuk masa depan. Satu hari mereka akan mandiri. Satu hari mereka akan tidak bisa terlalu kita kontrol lagi detik-detik kehidupannya. Entah nanti sudah mulai teenager atau bisa jadi sudah sekolah di luar. Maka yang bisa membentengi mereka itu bukan perasaan takut akan hukuman, tapi sebuah pengertian. Tips yang keempat adalah ajarkan prinsipnya.
tidak hanya melarang atau tidak hanya berkata, tentu saja kita tidak berkata teknologi is bad, right? Kita tidak berkata teknologi itu buruk, tapi kita jelaskan bahwa teknologi punya dua sisi. Sesuatu yang online punya dua sisi. Memang itu bagian kita ya sebagai orang tua untuk terus menjelaskan. Jadi kalau kita menjelaskan, jelaskan prinsip. Seperti kata Alkitab di 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Kita ajarkan kepada mereka apapun yang mereka lakukan, pastikan mereka melakukan sesuatu yang berguna dan membangun. Apa yang mereka lakukan kita tanyakan, apakah ini berguna buat kamu? Apakah ini membangun kamu? Seiring anak-anak bertambah dewasa, bertambah besar usianya, mereka akan mengerti apa yang kita katakan. Paling tidak firman Tuhan akan menjadi sebuah fondasi dalam kehidupan mereka.